Pagi-pagi sekali, ia melihat sisa makanan orang lain di sebuah restoran. Elias, yang sudah seharian lapar, duduk di bangku panjang dan mulai makan seperti serigala lapar. Wanita di depannya makan dengan pisau dan garpu, jadi ia pun menirunya dan mulai mengambil kentang goreng dengan garpu, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Namun, pelayan memergokinya dan menyuruhnya segera meninggalkan restoran. Elias menunjuk perutnya dan berkata bahwa ia lapar. Pelayan itu melihat sekeliling lalu meletakkan sepiring sisa makanan di depannya. Ia berdiri di depan agar tidak ada yang menghentikannya. Elias menghabiskan semua makanan itu, bahkan tidak menyia-nyiakan setetes air pun. Setelah itu, ia mulai mengemis di jalan. Saat koin-koin jatuh ke mangkuknya, senyum tipis muncul di bibirnya. Namun tiba-tiba seseorang datang dan menendang mangkuknya lalu membuangnya. Ia menyadari bahwa ada banyak tempat untuk mengemis di Paris. Kini ia mulai menyesali mengapa ia datang ke Prancis secara diam-diam. Beberapa hari yang lalu, Elias dan temannya menaiki kapal nelayan menuju Prancis dengan impian besar. Ia terkejut melihat imigran gelap tergeletak di bawah kapal. Ia mengeluarkan kamusnya dan mulai belajar bahasa Prancis agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di sana. Mereka sedang belajar di malam hari ketika tiba-tiba bel berbunyi. Orang-orang di kapal mulai melipat layar. Kemudian mereka melihat kapten melarikan diri dengan speedboat. Elias merasakan bahaya. Ia melepas sepatunya, melempar kamus, dan melompat ke air. Temannya juga melompat, namun ombak memisahkan mereka. Ketika Elias sadar kembali, ia telah terhanyut ke pantai dekat sebuah klub mewah. Polisi masih mencarinya di laut. Ia ingin melarikan diri secara diam-diam, namun staf klub menangkapnya di tengah jalan. Mereka memintanya untuk membawakan barang bawaan dan bekerja untuk para tamu. Ia merasa sedih melihat kerumunan polisi di pintu masuk klub. Ia bersembunyi di kompartemen bagasi bus ketika mendapat kesempatan. Namun ia tertangkap dan dikirim kembali ke klub. Setelah pekerjaannya selesai, ia berlari ke semak-semak. Namun di sana pakaiannya robek oleh kawat berduri. Ia memasuki ruangan terdekat untuk mencuri pakaian baru. Namun seorang pelanggan di sana melihatnya. Ia membawanya ke kamar mandi. Toiletnya macet dan ia belum pernah melihat toilet semewah itu sebelumnya. Pelanggan itu terus menyuruhnya untuk bergegas. Ia tak berdaya dan ia membersihkan kemacetan itu, lalu mengeluarkan parfum palsu. Ia mendapat 20 rupiah sebagai imbalan atas kejujurannya. Ia mencuri pakaian yang disimpan di luar sebelum pergi. Kemudian ia pergi ke semak-semak, berganti pakaian, dan tidur di sana. Ketika ia bangun,